warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Msiraya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Msiraya yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam pembahasan modul 1.1 dan modul 1.4 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Azas Ki Hajar Dewantara yang pertama bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ya, pengajaran atau on the which itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini pada DKP 10 hari, ya, mungkin ini hanya mengulas dan nanti yang penting adalah penerapan kita di kelas, ya. Pendidikan dan pengajaran ini merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Jadi kita sebagai guru itu bertugas ya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi tugas kita itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sun tulodo ing madya manungkarsa tuturi andhayani. Kemudian di sini ada kodrat atau tahap tumbuh kembang yaitu wiraga dan wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, di situ ada wiraga itu berarti raga, ya, indera atau imajinasi, bermain, ya, atau dengan belajar, eksplorasi, pengalaman dan rasa pikir. Kemudian wirama ini ada tanggung jawab, pembiasaan irama keseharian, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Untuk kodrat pada anak itu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi namanya alam ini berarti sudah berasal dari sejak lahir, ya, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Ya, pembelajarannya di sini sesuai dengan kontak lokal sosial budaya. Yang kedua ada kodrat zaman berkaitan dengan wiraga dan wirama. Ya, pendidikan di sini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kalau kita di sekolah penggerak ini sudah sesuai sekali, ya. Seperti pembelajaran mata pelajaran TK sekarang sudah masuk sebagai pelajaran yang wajib. Kemudian ada proyek, ya, yang ini juga memiliki keterampilan abad 21, ya, di mana ada 7 tema yang dalam 1 tahun itu nanti kita memiliki atau wajib, ya, melaksanakan 3 tema proyek. Selanjutnya, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik.
Jadi karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ya, ini dicontohkan oleh KHD bahwa kita itu diartikan seperti seorang petani, ya, yang menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, kemudian membasmi ulat dan sebagainya, ya, yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Nah, di sini dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, ya, arti merdeka belajar itu bebas, tapi di sini pendidik adalah sebagai pamong, ya, memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi bebas tapi tidak diliarkan, masih ada tuntunan, ya, dan membahayakan dirinya. Seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, kalau ada pertanyaan, perlukah tuntunan pendidikan itu? Perlu tidak Bapak Ibu? Perlu, ya? Ya, karena walaupun namanya merdeka belajar, tapi kita sebagai pendidik tadi sudah ada keterangan bahwa harus menuntun, ya, sebagai pamong juga. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Jadi dasar jiwa, keadaan jiwa di mana oleh anak dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Nah, ini yang penting, ya, ada 3 aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Jadi ada tabula rasa, ya, tabula rasa. Ada negatif dan ada konvergensi teori. Yang pertama dengan tabula rasa itu bahwa anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Tapi walaupun kertas kosong, ya, kita tidak boleh mencoret-coretnya itu secara sembarangan, ya. Jadi harus ada tuntunan tadi sehingga kaum pendidik ini dapat mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya, ya. Jadi apa namanya di sini bukan menurut kehendak kita saja, ya. Jadi nanti harus ada tuntunan yang benar, ya. Kemudian negatif, anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Ini menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak tampak ada di dalam jiwa anak tidak akan diwujudkan. Yang ketiga ada konvergensi teori. Nah, ini anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban menebalkan, ya, masih sama-sama. Jadi kita berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi kebaikan agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik, ya. Ini menurut konvergensi teori, watak manusia itu ada 2, ya, intelligible dan biologis, ya. Ini berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan. Ada beberapa kelemahannya, ya. Kelemahan pikiran, kebodohan, cepatnya berpikir, dan lain-lain. Biologis berhubungan dengan dasar hidup manusia yang tidak dapat berubah, ya, lagi selama hidup. Ini mungkin perasaan, kemudian rasa takut, malu, kecewa, ya, iri, dan sosial. Ini ada metode pengajaran, ya. Yang pertama ada Montessori. Ini pada
Ini mementingkan pelajaran panca indera. Ya, jadi ada hingga ujung jaringan dihidupkan rasanya. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi pemahaman tidak dipentingkan. Ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah taman siswa. Ya. Kemudian ada Frobel. Ini menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak dan kegembiraan anak, namun dalam proses pembelajaran anak masih diperintah. Kemudian di taman siswa, ya, memakai kedua metode itu, yaitu panca indera dan permainan, tidak dipisahkan, ya. Karena taman siswa meyakini bahwa dalam segala tingkah laku dan kehidupan anak sudah diisi oleh Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat yang bersifat mendidik si anak. Nah, semua itu nanti akan mewujudkan, ya, Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kesemuanya ini sebenarnya sudah kita mulai atau kita lakukan pada sekolah penggerak, ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian siswa itu merdeka, ini sudah mulai kita terapkan. Itu untuk modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua ada budaya positif, ya. Kalau budaya positif ini nanti hubungannya dengan disiplin, ya. Mungkin yang sudah kita lakukan, ya, di dalam kelas saja, misalnya contoh budaya positif atau di sekolah, yaitu sudah ada papannya juga 5S, apa Bu? 5S Bu? 5S. Oke, ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, ya. Kemudian di dalam kelas kemarin juga sudah dibuat kesepakatan kelas, ya. Itu adalah contoh nanti dari budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Banyak lagi nanti bisa dicontohkan seperti literasi. Kemudian kalau hari Jumat Dewi apa? Tadarus, ya. Tadarus. Kemudian infak, ya Bu Ade. Ada infak, itu juga termasuk budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Itu perlu dikembangkan, perlu pupuk terus, ya. Nanti ditambah dengan budaya-budaya positif yang lain. Di sini ada beberapa paparan, ya, dari Dr. William Glasser. Ada teori kontrol atau kontrol teori, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Di sini diartikan bahwa pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini nanti hubungannya di sini, contohnya misalnya, ya, kita melakukan mengontrol perilaku siswa, kemudian karena siswa
siswa atau murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, ini contoh dari ilusi untuk mengontrol murid. Ya, jadi teori kontrol itu menyatakan semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, nah ini ada penguatan positif atau disebut dengan bujukan. Ya, bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, jadi usaha mengontrol murid itu di situ dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan murid itu akan menyadarkannya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Mungkin kurang begitu jelas ya tulisannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid. Ini menuju pada identifikasi gagal. Ya, jadi yang belajar di sini, siswa belajar itu merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, di sini apakah yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan yang berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini. Selanjutnya ada perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Di sini ada kita selama ini berpikiran bahwa menggunakan stimulus respon. Apa saja, misalnya mungkin yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan itu kita itu sama. Ya, lawan dari stimulus respon ya itu ada teori kontrol. Ya, di mana teori kontrol itu menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Jadi kita menyamakan pandangan orang lain itu sama seperti kita. Ya, padahal menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama juga nanti kalau diterapkan ke siswa atau ke murid ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nanti ada kita aplikasikan misalnya pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi dalam perilaku buruk itu mesti suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Jadi misalnya siswa itu melakukan suatu kesalahan, itu mesti dia ada tujuan ya. Misalnya kesalahan salah satu saja, tidak memakai seragam atau tidak memakai sepatu ya, tujuannya apa? Dia seperti itu mungkin suatu bentuk protes ya, agar diperhatikan. Nah, berarti ada kebutuhan ya yang kurang dari siswa tersebut. Nah, ini nanti ada ya kebutuhan yang
macam-macam kebutuhan ya yang dimiliki oleh manusia atau mungkin di sini khususnya kita ke siswa. Kemudian menurut stimulus respon bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, ya. Tapi menurut teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Walaupun orang lain bisa mengontrol, ya, tetapi menurut teori kontrol yang betul itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini sering terjadi pada kehidupan kita juga ya, atau mungkin dalam pembelajaran di kelas ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misal siswa yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar ya, mungkin kita berikan solusi yang masih ringan, tetapi ternyata mungkin masih diulangi lagi. Nah, mungkin bentuknya kita nanti pemaksaan plus pengancaman biasanya, ya kan? Nah, di sini menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau guru mempunyai kekuasaan merasa kita menang, siswa yang menurut akan kalah. Nah, ternyata di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Ya, win-win solution kata kemarin. Kemudian konsep disiplin positif. Bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Selama ini kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa mendisiplinkan murid? Gurunya ya? Iya memang gurunya. Ini yang selama ini terjadi ya. Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Selama ini prakteknya bisa ya. Walaupun dengan cara tadi menggunakan stimulus respon, ya. Atau mungkin di sini kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri. Nah, kita lihat. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Jadi menegakkan kedisiplinan misalnya, agar anak-anak itu patuh terhadap tata tertib atau aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi apakah makna disiplin yang sesungguhnya? Jadi disiplin ini membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, bahwa seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasari tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya ya murid atau siswa kita masih menggunakan motivasi yang eksternal ya. Eksternal itu berasal dari luar diri siswa ya. Jadi biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi mungkin dia berpikir seperti itu sehingga dia akan
nurut atau mematuhi tata tertib, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan, ya. Jika kamu nurut, nanti nilaimu di raport dijamin tidak ada yang dibawa KKM, ya. Sering dilakukan? Ya. Ya. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kamu pokoknya belajar yang nurut, ya, nggak usah banyak ya melanggar aturan misalnya. Nanti akan naik kelas. Ini misalnya seperti itu motivasi eksternal, ya, yang selama ini kita lakukan, ya. Kemudian motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang perlu ditekankan. Jadi tetap dengan kesadaran diri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada imbalan, ya. Tidak hanya karena pengen mendapatkan nilai yang bagus, ya, seperti itu. Jadi di sini menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan motivasi internal untuk menuju tujuan disiplin positif pada siswa-siswa kita. Nah, ini tujuan kita sebagai pendidik, ya, menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya, yang internal, yang berasal dari dalam diri siswa, ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak pada jangka panjang. Ya, intrinsik itu berasal dari dalam diri tadi. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, jadi dia tidak merasa takut dihukum atau mungkin akan mendapatkan hadiah. Jadi melakukan semua aktivitas baik pembelajaran maupun aturan-aturannya itu sesuai dengan kesadaran dirinya dari dalam dirinya. Jadi mereka akan berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada diri siswa tersebut, ya. Nah, ini sudah saya pernah lakukan contoh di modul 1.1, ya, aksi nyata, bisa dilihat di link YouTube-nya. Ini sudah saya cantumkan, ya, contoh dari kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Pembentukan keyakinan kelas ini memang sangat perlu, ya, karena apa? Pembentukan ini berasal dari siswa, jadi kita tidak mendikte. Jadi mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah di dalam kelas ada ditempel itu bisa kita revisi, ya, sesuai dengan jangka waktu. Mungkin misalnya ada beberapa yang belum dimasukkan, ya. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya tidak banyak-banyak, 3-7 saja keyakinan kelas yang ada pada kelas itu bisa. Misalnya saling menghormati. Saling menghormati itu luas, ya, menghormati, menghargai pendapat dan sebagainya. Itu mungkin di kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ada di tempel di depan atau mungkin di belakang kelas itu bisa direvisi, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sebenarnya tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Jangan, tidak, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh contohnya berjalan-jalan di dalam kelas pada saat
pelajaran ya, itu tidak boleh seperti tidak ataupun jangan, itu sebaiknya dihindari. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu 3-7 poin yang sebaiknya ada ya. Mungkin yang sudah ada di dalam kelas sekarang mungkin lebih dari 10 ya. Kesepakatan kelasnya nanti bisa direvisi ya. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum memutuskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas harus berasal dari curah pendapat siswa. Kemarin yang saya lakukan di keempat kelas saya ya, yang saya masuki itu berasal dari siswa. Kemudian kita revisi atau kita perbaiki lagi kata-katanya. Mungkin setiap waktu bisa juga dirubah jika ada kekurangan. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, itu memang boleh. Jadi tidak saklek harus satu kali membuat terus besoknya sudah berapa tahun itu terus, tidak. Tapi dalam jangka waktu tertentu itu bisa dirubah. Untuk apa? Tujuannya dari keyakinan kelas atau kesepakatan itu memang untuk mendisiplinkan siswa ya. Jadi siswa kalau melakukan sesuatu yang kurang baik atau mungkin melanggar, itu kita nanti tunjukkan keyakinan kelas. Contoh saja, tidak mengerjakan PR atau tugas. Di situ di keyakinan kelas mungkin ada kata semua siswa ya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan atau mengumpulkan tepat waktu. Jadi kesepakatan kelasnya itu diingatkan ya. Nah itu, kalau sudah sepakat biasanya kan ada sanksi ya jika melanggar. Nah sanksinya apa? Jadi membuat kesepakatan kelas itu tidak hanya buat ditempel sudah, tapi kita evaluasi lagi kalau memang ada kesalahan atau mungkin tidak disepakati lagi, suruh melihat anak itu ya, misalnya melanggar. Nah kesepakatan apa yang pernah Anda curahkan di curah pendapat. Misalnya ini hanya beberapa contoh saja ya, kesepakatan kelas mungkin saling menghargai guru dan teman ya. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib, berbicara secara bergantian ketika diskusi dan tidak menyela pembicaraan guru dan teman ya. Kemudian berkata dan bersikap sopan kepada guru dan teman, berbicara dengan maksimal volume 5. Jadi ngomong dengan gurunya tidak boleh berteriak-teriak itu ya. Kemudian tidak keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran, hanya keluar kelas dengan izin guru. Ini sering terjadi ya, apalagi kita terlambat masuk itu tidak dipungkiri seperti itu, anak sudah kemana-mana. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Nah, ini untuk apa kebersihan dan lingkungan. Makanya kalau saya masuk itu 5 menit saya lihat di depan itu paling tidak di depan sama selokan. Kalau masih ada seperti kelas 72 kemarin saya suruh nyapu dulu, apalagi jam pertama ya. Jam pertama kok sampahnya masih menumpuk di depan kelas. Nah itu pasti ya saya suruh bersihkan lagi. Jadi Bapak Ibu mohon perhatian untuk kebersihan kelas juga. Sebelum kita memasuki di jam ke-1 maupun jam terakhir itu untuk dibersihkan. Karena kalau kelas bersih otomatis suasana belajar itu akan menjadi nyaman. Nah itu. Jadi jangan rasa bodoh, saya nggak piket, saya nggak pernah jadwal piket, saya bukan wali kelas. Nah itu ya, mudah-mudahan seperti itu sudah tidak ada lagi. Karena kita
saling memiliki siswa, bahwa siswa itu kita anggap sebagai anak kita sendiri di sekolah ya, tidak membedakan satu sama lain. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat, nanti akan menjadi keyakinan kelas ya. Nanti mungkin kita revisi ya Bapak Ibu, yang di kelas-kelas itu kan masih kesepakatan kelas yang berbagai atau macamnya ya, masih ada sampai 10 dan menggunakan kata-kata yang masih negatif, karena jangan dan tidak itu kan tidak boleh sebenarnya di ya bisa diganti lagi. Kemudian jika kesepakatan kelas sudah akan menjadi suatu keyakinan kelas, jika keyakinan kelas dilaksanakan dengan baik, maka akan membentuk lingkungan yang positif ya. Sehingga lingkungan positif otomatis akan menjadi budaya yang positif yang berada di sekolah kita. Kita sama-sama belajar. Tidak bisa satu orang guru, dua orang guru melakukan sendiri. Ya, jadi harus ada kerjasama dari semua bapak ibu guru maupun stakeholder yang ada di sekolah. Jadi untuk ini budaya positif juga di sekolah penggerak itu juga saling berhubungan ya. Selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita itu melakukan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang sering kita lakukan selama ini hukuman ya. Iya. Apa tidak pernah menghukum? Bagus, berarti kalau tidak pernah menghukum berarti muridnya semuanya nurut-nurut ya. Jadi mungkin yang selama ini kita lakukan ya, bahwa hukuman itu, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan, mungkin kita berangsur-angsur untuk menghilangkan hukuman tersebut ya. Sesuatu yang dapat menyakitkan ya harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman bisa membuat anak itu sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Ada perbedaan nanti antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, ya. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berupa bersifat paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul nggak ini? Ya. Ya, sekarang mungkin sering Bu Dewi karena sebagai guru BK ya, bahwa anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, disuruh untuk mengakui kesalahannya saja mesti berbelit-belit. Itu sudah sering kita alami. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, contoh ini Bapak Ibu bisa terlihat menurut Bu Dewi nomor 1 Bu, tolong bisa terbaca. Ya, kita sambil diskusi. Kira-kira nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu sanksi ya. Hukuman, menurut Bu Dewi itu adalah hukuman. Hukuman. Yang lain setuju hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Padahal ya, itu merupakan suatu konsekuensi mendisiplinkan ya
Kan tadi sudah ada mendisiplinkan ya. Tetapi kan di sini tidak ada bentuk apa namanya? Hukuman. Suatu hukuman karena dia biar mengingat agar tidak terlambat kembali. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah konsekuensi. Bu Nelly nomor 2 Bu. Misalnya lari menurut Bu Nelly apa? Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Siapa yang setuju hukuman? Bu Yani? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman dan Bu. Kalau lari. Hukuman. Kalau lari ada bentuk hukuman karena ini ya juga termasuk ke fisik ya. Ya, fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini termasuk hukuman. Setuju ya? Yang ketiga begini, murid terlihat dari diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini, ya hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman juga. Hukuman. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kesalahan ya untuk ya agar dia itu tidak melakukan kesalahannya lagi, ya dia harus bertanggung jawab. Jadi ada rasa tanggung jawab. Dia membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena mungkin dia terlalu tidak berhati-hati ya kan. Nah, agar artinya dia bertanggung jawab lagi, lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Tidak, jadi suruh murid itu melepas sepatunya. Kira-kira hukuman atau apa namanya konsekuensi? Apa Bu kira-kira? Tidak menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Atau bertelanjang kaki lah, maksudnya nyeker gitu. Yang sering kita lakukan kan seperti itu. Karena dia memakai sandal, ya. Itu termasuk hukuman. Ya. Kemudian mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK ini konsekuensi ya, mengelilingi ya lapangan basket 2 kali karena terlambat, karena dia terlambat ada kesalahannya ya 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin temannya sudah di lapangan, sudah berlari keliling lapangan tapi dia baru datang. Nah ini jadi kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Itu ada yang pertama survival atau survive ya, bisa mempertahankan hidupnya. Kemudian ada long atau belonging ya. Kemudian fun, ada freedom dan ada power ya. Nah di sini bisa kita lihat contoh saja di sini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah apa Bu? Bertahan hidup, ya, survive. Yang kedua ada love and belonging atau kasih sayang. Nah ini yang sering mungkin tidak penuh didapatkan oleh siswa di rumah sehingga membuat beberapa kesalahan yang ke sekolah itu mungkin karena kasih sayang yang kurang diberikan. Misalnya kalau anak TK ya, misalnya di rumah
diberi bekal hanya itu saja ya, nasi dengan telur ya, nasi dengan mie itu contohnya. Nah nanti di sekolah ada temannya membawa makanan yang lain, kepingin ya, kemudian berebut. Nah ini contoh karena adanya kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga fun atau kesenangan ya. Kemudian adalah yang keempat freedom atau kebebasan ya. Kemudian yang kelima tadi power adalah kekuasaan ya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar ya. Jadi seperti yang kita alami setiap saat, kalau anak-anak itu melanggar aturan yang ada tata tertib itu mungkin karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Mungkin salah satu kasih sayang, atau mungkin dia karena pengen bebas, tidak mau diatur, karena anak-anak SMP kan masih labil ya, seperti itu. Kemudian ini tadi contohnya ya. Di sini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti dia butuh kesenangan, ya kan Bu? Ya, itu. Kalau seperti itu memang harus diarahkan bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi harus pada waktunya ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini perhatian, ingin kasih sayang ya kan? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Pengen kebebasan ya kan Bu? Nah, karena dia merasa bosan, nggak bebas, nah itu monoton ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Mungkin apa ini? Merasa tidak senang ya kan? Ya, karena mungkin sudah gambarnya tidak rapi tapi dipamer-pamerkan ke temannya, mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin halnya seperti itu tidak ada anak mungkin yang kurang memahami seperti itu sehingga dia merasa bu guru tidak sayang sama saya gitu, seperti itu. Apalagi ini mungkin untuk anak-anak yang di sekolah dasar atau mungkin di PAUD ya, itu. Jadi kalau kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima ya. Ini sering ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis ya. Apalagi di kelas kita 789 itu masih perlu sekali kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini adalah untuk kebutuhan kasih sayang. Kemudian kita ya, ini ada motivasi intrinsik dan eksternal ya, atau ekstrinsik ya. Motivasi di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Ini yang mohon Bapak Ibu perhatikan. Kita mungkin masih dalam identitas gagal selama ini, mungkin sudah menuju ke identitas yang berhasil atau sukses. Ya, ada perilaku kontrol yang negatif dan ada yang positif. Nah ini yang masih sering kita lakukan, yaitu yang pertama ada penghukum ya, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian kita kalau yang positif sebagai teman atau pemantau dan manajer. Sebaiknya nanti kita akan menuju ke pemantau dan manajer. Kemarin sudah saya tularkan sedikit ke Bu Dewi ya, tapi Bu Dewi karena saya belum belajar menunggu, nanti kita
memiliki perilaku kontrol positif, yaitu sebagai pemantau dan manajer, ya. Nah, untuk penghukum, ini guru biasanya berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, ya. Kowe iki, kamu tuh, itu namanya menghukum, ya. Kemudian menyakiti, yang lebih parah lagi juga menyindir, ya. Ini mungkin sebagai penghukum kita ngomongnya nggak apa-apa seperti itu, tapi buat anak, ya, mungkin selama hidupnya, karena saya belajar di situ, harus mengingat hal yang tidak baik yang pernah dilakukan di sekolah, atau mungkin pernah dihukum, atau apa. Biasanya hal-hal seperti itu yang menyakitkan bagi anak akan menjadi teringat terus menerus. Nah ini, ya. Kemudian membuat merasa bersalah, ya. Nah ini berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya di sini ada kata-kata. Kalau tadi yang menghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, ya, tidak naikkan kamu, saya akan membuat nilai kamu. Ini sering kita lakukan kan? Nah itu ternyata adalah sebagai perilaku kontrol negatif, ya, karena kita sebagai penghukum. Yang kedua, jadi membuat orang merasa bersalah. Nah ini yang sering lembut, tapi kadang anak-anak, kamu adalah, ya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ini termasuk adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi siswa merasa tidak keenakan sehingga dia akan menurut. Nah ini adalah masih termasuk perilaku kontrol negatif, ya. Nah, apa saja perilaku kontrol yang positif? Misalnya ini sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman, ya. Misalnya melakukan suatu kesalahan, ya, kamu silakan melakukan karena nanti bapak ibu akan misalnya menghandle atau menyelesaikan masalah. Itu sudah positif, tetapi perilaku kontrol positifnya sebagai teman. Kemudian yang kedua sebagai pemantau, ya, apa peraturannya? Ini dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah ada. Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, apa yang terjadi sekarang? Nah ini sudah sebagai pemantau. Nah yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, misalnya tentang tadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kembalikan jika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kalau kamu menyakitinya, ya, kamu apakah bisa memperbaikinya? Ya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah ini adalah contoh kita sebagai manajer. Nah bagaimana dengan hatinya? Nah ini hasilnya apa namanya dari siswa tersebut. Ini biasanya kalau dihukum itu memberontak, ya, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Kalau perilaku kontrol positif sebagai teman akan ketergantungan, ya, ada mungkin namanya siswa 165, 61 itu pasti bermacam-macam. Kita dalam satu keluarga saja sifat karakter kita juga bermacam-macam, ya. Nah ini bagaimana kita nanti menyikapi agar kita memiliki perilaku kontrol positif sebagai pendidik, ya. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan, ya, bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, ya sudah, masukkan baju pada saat ada di
dalam kelas dan di lingkungan kelas. Tapi kalau sudah keluar kelas mau ke WC, mau ke kantin saja sudah tidak diawasi oleh kita akan dikeluarkan. Nah ini. Kemudian manajer itu meluangkan watak atau karakter tadi. Jadi dengan kata-kata yang misalnya tadi apa yang kita yakini disesuaikan dengan keyakinan kelas, sesuai dengan kesepakatan kelas, maka akan menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, budaya positif. Itu masih tetap kita semuanya harus melakukan secara bersama-sama, sama-sama belajar, sama-sama untuk membentuk perilaku kontrol positif. Nah, di sini ada pertanyaan. Tipe guru seperti apakah saya? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Saya yakin semuanya sudah pernah yang nomor 1. Yakin, ya? Saya juga sudah. Sering. Karena memang mungkin sudah tingkat yang seperti kasus-kasus kemarin ya sudah beberapa kali. Yakin, jangan bilang saya belum pernah. Ya, pasti penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah juga sudah. Sebagai teman mungkin sudah, karena mungkin siswa itu lebih ke curhat dulu atau mungkin menceritakan kejadian ya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, dan yang kita harus belajar adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer tadi. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat mewujudkannya sehingga ini termasuk juga mungkin kebullying juga ya. Nah ini mungkin yang sering kita alami di sekolah kita juga seperti itu. Nah, ini bagaimana kita sebagai manajer ya. Nah jika ada permasalahan seperti itu, kita menanamkan disiplin positif melalui suatu restitusi ya. Mungkin pasti saja nggak tahu ada namanya restitusi ya. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Untuk penanaman restitusi, Bapak Ibu bisa mengklik YouTube saya. Di situ ada contoh saya menyelesaikan masalah ya menggunakan restitusi. Ini adalah beberapa contoh kasusnya. Ibu Ike adalah wali kelas 9 sehingga bingung menghadapi ulah salah satu siswa bintaannya. Namanya Ketut Sega. Beberapa anak kelas 9 telah mengeluhkan bahwa Ketut Sega telah meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika Anda menjadi Bu Ike, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ketut Sega melakukan itu? Kira-kira apa Bapak Ibu ya? Nah, kebutuhan dasarnya dia karena lapar. Ya, kebutuhan dasar biar dia bisa survive, bertahan hidup, dia merebut makanan orang lain. Jadi kebutuhan dasarnya satu sudah tidak terpenuhi. Yang kedua mungkin kasih sayang dari orang tua. Ya, tidak dibuatkan bekal atau tidak dikasih uang untuk membeli makanan. Nah ini adalah contoh kasus. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan itu ya tadi sudah. Nah kira-kira kita menyelesaikan kasus tersebut bagaimana? Mengganti makanan yang direbut tadi. Ya, secara kita sebagai manajer tadi, kita ini Bapak Ibu yang perlu kita share yang paling penting dalam menyelesaikan masalah, karena kita lihat hampir setiap minggu ya, tidak setiap hari sih, ada masalah-masalah yang muncul di siswa. Entah itu satu, tidak pernah masuk, dua, tidak pernah mengerjakan, tiga, mencolok pagar, ya. Ya, itu karena mungkin kebutuhan-kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Kemudian ada lagi yang alasan ambil buku tapi ternyata bolos di jam ini kemarin ya Bu. Alasannya dia mengambil
buku, tapi ternyata lolos. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Ya. Itu tadi harus bertanya kenapa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi kasusnya ya si ketua Sega tadi, karena dia mungkin tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tidak dibawakan skal ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Minta ya, jangan merebut. Jadi kita memberikan solusi. Jadi validasi tindakan yang salah tadi ya, kita tanyakan di situ selain merebut ya, mungkin ada hal yang lebih halus, meminta mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitas. Jangan pernah menjustis, sebenarnya itu tidak boleh. Ya, kita harus, setiap orang itu harus tahu bahwa sudah pernah melakukan suatu kesalahan. Ya, dan mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini ada beberapa kasus yang sudah saya upload di YouTube saya. Ada kasus 1 dan kasus 2. Ini masalah yang sering kita hadapi, yaitu yang pertama tentang perlindungan, ya, yang kedua yaitu tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas baik di GC ya maupun pada saat tatap muka. Mungkin Bapak Ibu bisa membrowsing ya, di like, subscribe juga bisa. Itu ada beberapa contoh kasus, dua contoh kasus. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas ya, bahwa setiap orang itu pernah melakukan suatu kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya, mungkin kita ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kembali lagi kepada keyakinan kelas ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dikembalikan lagi kepada keyakinan yang sudah buat ya. Ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini tadi kemarin sudah saya terangkan juga seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dengan menyelesaikan masalah yang ada pada siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk mempelajarinya nanti saya kirimkan link dari modul saya ya, atau mungkin yang sudah dalam bentuk print out sudah ada. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi sudah membantu murid mengenali kebutuhannya ini dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, apa yang kita lakukan? Biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu adalah beberapa contoh. Dan menanyakan keyakinan, yaitu ketika identitas sudah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini nilai-nilai tadi pada kesepakatan kelas. Ya, nah ini ya terakhir bahwa lingkungan yang positif ya, itu kita harus memaknai dari makna disiplin tadi, rangkuman dari semuanya. Ada perubahan paradigma belajar dari stimulus respon tadi ke teori kontrol. Kemudian ada tiga teori motivasi perilaku tadi sudah saya sampaikan. Ini untuk dapat menghargai nilai diri. Ada bentuk dari keyakinan atau kesepakatan kelas ya, untuk
Di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu yang akan kita lakukan yaitu sebagai manajer. Ya, kemudian jika ada suatu kesalahan pada siswa, kita menggunakan restitusi, menggunakan segitiga restitusi, ya, sehingga nanti diharapkan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik, budaya positif di sekolah dengan baik, sehingga nanti akan terbentuk manusia-manusia yang berkualitas, ya, sehingga dunia ini akan berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja sosialisasi dari modul 1 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.